Baik, kita akan mulai membahas soal biologi terintegrasi KSM, kompetisi sains madrasah. Untuk soal yang pertama saya bacakan. 2 orang siswa Madrasah Aliyah melakukan percobaan untuk mengamati proses transportasi pada tumbuhan. Mereka memotong batang tanaman lili dan memasukkan ke dalam cairan yang telah diberi warna merah. Setelah beberapa jam, mereka membuat sayatan batang lili dan mengamatinya di bawah mikroskop. Struktur batang lili seperti yang terlihat berikut ini. Pada struktur manakah warna merah akan terlihat? Baik, sedikit penjelasan. Ketika batang kita potong, lalu kita masukkan atau kita rendam batang tersebut ke cairan berwarna, maka yang akan mudah dikenali sayatan itu di bawah mikroskop adalah yang menyerap warna merah tadi. Nah, warna merah tadi siapa yang menyerapnya atau organ bagian manakah yang akan menyerap? Yang akan menyerap itu adalah pada bagian pembuluh pengangkut, terutama yaitu di bagian xilem. Mana xilem ini adalah berfungsi untuk mengangkut air garam mineral dari akar menuju ke daun. Lihat bahwa di D ini adalah xilem. Di xilem inilah, di pembuluh pengangkut xilem inilah akan mudah terlihat warna merah. Jadi jawabannya adalah D. Yang kedua, para pedagang buah biasanya memetik buah-buahan sebelum buahnya matang. Setelah beberapa hari, buah disimpan atau diangkut keluar kota, buah menjadi masak. Faktor yang mempengaruhi pematangan pada buah adalah, kita lihat A, ketika buah diperam atau disimpan, suhu menjadi lebih tinggi sehingga buah menjadi cepat matang. Ini tidak ada penjelasan ilmiahnya kenapa diperam disimpan suhu menjadi tinggi. Ini kita salahkan. Yang B, buah yang belum matang dan disimpan di tempat tertutup, buah akan kekurangan oksigen sehingga cepat matang. Ini juga salah. Yang C, buah yang diperam tidak terkena cahaya matahari sehingga dapat mengalami kematangan, juga salah. Yang D, buah mengeluarkan hormon etilen atau kita sebut juga gas etilen yang mempercepat proses kematangan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pematangan buah itu dipengaruhi oleh hormon etilen. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan para ibu untuk memberikan ASI selama 2 tahun penuh karena ASI banyak manfaatnya bagi bayi. Hal-hal berikut ini yang bukan merupakan karakteristik ASI adalah A. ASI kaya akan lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi. B. Kandungan protein ASI 3 kali lebih tinggi dibandingkan protein susu sapi, terutama protein kasein. Ini adalah benar. C. Kandungan asam amino dalam protein pada ASI bersifat seimbang dan cocok untuk pertumbuhan bayi. Benar. D. ASI mengandung antibodi, enzim, dan sel darah putih yang berasal dari ibu untuk melindungi dari infeksi. Ini juga benar. Jadi yang bukan merupakan karakteristik ASI adalah A. ASI kaya akan lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak bayi. Jadi jawabannya ini. ASI itu tidak kaya akan lemak, tetapi lebih banyak di dalamnya adalah protein. Dan dijelaskan juga lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak bayi. Lemak bukan untuk pertumbuhan otak bayi. Jadi jawaban yang bukan karakteristik ASI adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu adab makan dan minum adalah tidak berlebihan. Minum yang cukup dapat membantu sistem urinaria kita. Sistem urinasi adalah salah satu sistem organ dalam ekskresi yang bertugas membuang limbah, racun, hormon, garam, besi, hidrogen, dan air yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh. Salah satu organ yang menyusun sistem urinaria adalah ginjal. Fungsi ginjal diantaranya adalah mengatur kadar pH di urin sebagai manifestasi dari pengaturan pH di dalam tubuh yang dilakukan oleh tubulus proksimal dan distal. Mengapa bagian tubulus proksimal dan distal berkaitan dengan pengontrolan pH di dalam urin? Jadi adik-adik, jika ada soal yang panjang berupa paragraf yang panjang seperti ini, tips untuk mempersingkat waktu agar tidak menghabiskan waktu untuk hanya membaca soal saja, itu menghabiskan waktu, tipsnya adalah langsung ke bagian satu kalimat terakhir. Di kalimat terakhir itu pastilah poin pertanyaannya, sehingga kita bisa fokus langsung ke poin pertanyaannya tanpa membaca ke semua soal. Pertanyaannya adalah mengapa bagian tubulus proksimal dan distal berkaitan dengan pengontrolan pH di dalam urin. Mari kita lihat yang A. A karena adanya transfer aktif Na+ dan Cl- di tubulus proksimal dan tubulus distal. B karena adanya transfer aktif Na+ dan Cl- di tubulus proksimal dan sekresi ADH di tubulus distal. C karena adanya reabsorpsi asam amino di tubulus proksimal dan air di tubulus distal. Di D karena adanya sekresi H+ di tubulus proksimal dan di tubulus distal. Jadi yang lebih tepatnya adalah di proksimal dan distal itu terjadi reabsorpsi asam amino di tubulus proksimal dan adanya air di tubulus distal. Jadi jawabannya adalah C.
Baik, kita coba bahas soal yang kelima. Soal yang panjang seperti ini, tipsnya tadi adalah kita langsung fokus ke satu kalimat terakhir. Berikut ini akibat sering begadang bagi tubuh kecuali A. Tubuh banyak melepaskan hormon dopamin. B. Meningkatkan risiko terkena penyakit sirosis dan kanker hati. Ya, ini adalah akibat sering begadang. C. Terganggunya proses pengeluaran racun dari dalam tubuh. Benar, karena tidak berfungsinya fungsi hati itu menjadi tidak terlalu optimal karena kita begadang. Yang D. Meningkatkan risiko obesitas atau kebanyakan lemak ya, obesitas karena proses metabolisme tubuh melambat ya. Jadi yang bukan akibat sering begadang itu adalah A. Tubuh banyak melepaskan hormon dopamin, hormon penyebab stres. Hormon dopamin itu bukan hormon penyebab stres, tetapi hormon bahagia atau hormon membuat kita untuk menjadi semangat. Jadi dia bukan hormon penyebab stres. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-6. Jika gelembung ikan rusak, apakah yang akan terjadi pada ikan? Jadi sepanjang ini pertanyaannya sebenarnya poin pentingnya adalah gelembung ikan yang ditanyakan di bagian satu kalimat terakhir. Jika gelembung ikan rusak, apakah yang akan terjadi pada ikan? Ikan akan kehilangan akses untuk mendapatkan oksigen dari air. Yang B, ikan tidak bisa menjaga keseimbangan pada perbedaan kedalaman. Yang C, ikan tidak mampu membuang sisa-sisa metabolisme ke lingkungan. Yang D, ikan tidak mampu berenang di laut yang dalam, hanya di permukaan. Jadi oke, jawaban yang benar untuk fungsi dari gelembung renang apabila gelembung renang ikan ini rusak adalah B. Ikan tidak bisa menjaga keseimbangan pada perbedaan kedalaman. Oke, gelembung renang ini berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh ikan terhadap tekanan dan massa air agar ikan tidak tenggelam atau mengapung. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah B. Ikan tidak bisa menjaga keseimbangan pada perbedaan kedalaman.